Halo, perkenalkan nama saya Firman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal materi tentang DES atau Data Encryption Standard dan AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke soal saja. Nah, pada soal yang pertama, di sini bisa kita lihat diminta untuk mencari L1 dan R1 atau hasil dari round 1 algoritma dari DES. Kemudian soal yang kedua yaitu mencari round K 1 sampai dengan 10 pada algoritma AES. Kemudian soal nomor 3 adalah mendapatkan hasil dari round 1 untuk mencari algoritma AES. Untuk soal yang pertama, mencari L1 dan R1, pertama kita lakukan konversi biner, plaintext dan juga key, yang dimana plaintext dan key ini terdiri dari 8 karakter atau 64 bit yang kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian untuk mencari biner, kita dapat mengkonversikan karakter tersebut ke dalam sebuah hexa, yaitu dimana F adalah heksanya adalah 46, sehingga untuk mendapatkan binernya kita ubah hexa menjadi biner, yaitu 0100 dan 0110, dimana F adalah memiliki biner 01000110. Nah, begitu juga dengan K. D kita lakukan pengubahan ke hexa sehingga kita dapat nilai matplotlib, baru kita lakukan konversi ke biner untuk memudahkan mencari biner. Setelah proses konversi kita selesaikan untuk plaintext dan K, langkah selanjutnya adalah permutasi awal, dimana permutasi awal yaitu mengubah urutan-urutan plaintext yang dimana untuk baris pertama kita dapat gunakan kolom genap, sehingga baris pertama adalah kolom 2, baris kedua adalah kolom 4 pada plaintext, baris ketiga adalah kolom 6, dan baris keempat adalah kolom 8 yang dibaca dari paling bawah, sehingga baris pertama adalah 1 sampai dengan ke bit terakhir, baris kedua adalah 00000100 yang dibaca dari bawah, begitu pula seterusnya. Nah, setelah proses permutasi dilakukan, kita bagi plaintext tersebut ke dalam dua bagian, yaitu L dan R, di mana L adalah 4 blok pertama pada hasil permutasinya dan R adalah sisanya, yaitu 4 blok sisa dari bit terakhir. Kemudian setelah kita bagi, kita lakukan pembangkitan kunci atau generate K. Generate K sendiri adalah proses kompresi K, di mana terjadi kompresi dari jumlah K 64 bit menjadi 56 bit. Kompresi ini dilakukan dengan menghilangkan bit-bit terakhir pada setiap blok. Jadi bit 8, 16, kelipatan 8 dan seterusnya. Nah, hasil dari pembangkitan kunci tadi kemudian kita lakukan pembagian, yaitu dua bagian K, yaitu C dan D, dimana C adalah 4 bit pertama pada blok permutasi yang sudah kita lakukan, yaitu mengkompresi tadi. Kemudian bit D itu adalah elemennya adalah 4 blok terakhir sisanya. Nah, selanjutnya adalah left shift atau pergeseran kiri. Pembagian C dan D tadi kita lakukan pergeseran. Karena kita yang diminta adalah L1 dan R1, maka kita hanya memerlukan pergeseran pada round pertama saja, yaitu 1 kali geser kiri. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu C1 dan D1, hasil dari left shift C dan D. Kemudian permutasi kompresi kedua. Permutasi kompresi kedua ini adalah melakukan kompresi dari ukuran 56 bit menjadi 48 bit, di mana permutasinya sudah diatur sehingga kita hanya memasukkan nilai-nilai pada elemen urutan-urutan yang sudah ditentukan, sehingga gabungan dari C1 D1 atau K hasil shift tadi kita permutasi dan kita dapatkan hasil K1. Nah, selanjutnya adalah ekspansi tabel dari bit R atau bit-bit pada elemen R atau elemen blok terakhir pada plaintext yang sudah kita lakukan permutasi sebelumnya. Nah, di sini ekspansinya kita dapat lihat terdapat pola di mana untuk ekspansi sebelah kiri adalah kolom terakhir, di mana bit paling bawah kita taruh di paling atas, dan begitu pula diikuti seterusnya. Dan untuk ekspansi sebelah kanan itu bit pertama kita taruh di akhir dan diikuti dengan kolom pertama. Nah, ini adalah hasil dari R0 yang sudah kita ekspansi
menjadi 48 bit, kemudian hasilnya kita sebut ER0. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil ekspansi, maka dilakukan operasi XOR dengan K1 yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sehingga kita dapatkan nilai vektor A1, di mana operasi XOR adalah operasi penggabungan 1 dengan 1, itu nilainya 0, apabila sama itu nilainya 0, apabila berbeda nilainya 1, sehingga 0 ketemu 0, 0, 1 ketemu 1, 0, 0 ketemu 1, 1, dan begitu seterusnya hingga kita dapatkan nilai A1. Nah, selanjutnya adalah substitusi. Substitusi dari A1. Substitusi ini dilakukan pada setiap bloknya. Jadi setiap blok memiliki tabel substitusinya sendiri-sendiri. Untuk substitusi blok pertama ini, X-nya adalah bit pertama dan terakhir pada blok pertama, kemudian Y-nya adalah bit kedua sampai dengan keempat, sehingga X-nya adalah 00 dan Y-nya adalah 0110, di mana 00 dan 0110 nilainya adalah 11. Nah, nilai 11 itu kita ubah ke biner, sehingga hasilnya adalah 1011 yang kita masukkan ke dalam B1. Begitu pula pada blok kedua, kita lakukan substitusi dengan S blok kedua, kemudian blok ketiga dengan substitusi blok ketiga, kita kemudian masukkan hasilnya ke dalam B1, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan terakhir ke-8. Nah, setelah dilakukan substitusi tadi, kemudian B1 itu kita lakukan permutasi. Permutasi di sini bertujuan untuk mengubah jumlah bit menjadi 32 bit dengan 4 blok, yaitu setiap bloknya memiliki 8 bit elemen data. Untuk permutasinya di sini sudah disediakan tabelnya, sehingga kita hanya perlu menyusun setiap elemen sesuai dengan urutan yang sudah disediakan. Kemudian pada tahap enkripsinya, untuk mendapatkan nilai pada R1, maka kita lakukan XOR data pada PB1 dengan LI-1, atau di sini adalah 0. Dan untuk nilai L1 itu kita ambil data dari R0. Sehingga XOR dari L0 dengan PB1 kita dapatkan hasil R1. Hasilnya sudah tertera pada gambar. Nah, untuk salah satu kita sudah jawab. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu mencari round K1 sampai dengan round K10. Pada proses enkripsi algoritma AES, round K ini kita gunakan setiap roundnya berbeda-beda. Jadi kita harus mencari setiap round K untuk dilakukan proses setiap round pada enkripsi AES. Di sini kita masukkan K yang akan kita gunakan pada enkripsi AES, yaitu Dewa Bayu. Kenapa Dewa Bayu? Karena pada AES kita harus menggunakan 16 karakter atau dengan panjang 128 bit. Sehingga di sini kita duplicate Dewa Bayu menjadi 2, yaitu Dewa Bayu. Nah, selanjutnya adalah melakukan konversi dari karakter ke heksadesimal. Di sini D heksadesimalnya ada 4, E adalah 45, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk mencari round K, pada row pertama terdapat 3 buah proses, yaitu yang pertama ada root word, yang kedua ada subbyte, yang ketiga ada XOR. Nah, untuk tabelnya di sini yaitu tabel dari hasil konversi heksadesimal K yang sudah kita cari tadi. Untuk algoritma AES, kita menyusun nilai elemen pada tabel yaitu secara vertikal atau menurun, sehingga 44 ada D, 45 adalah E, 57 adalah W, dan 41 adalah A, sehingga bacanya Dewa Bayu pada kolom selanjutnya, dan begitu pula seterusnya. Proses mencari round K row pertama adalah melakukan root word, di mana root word diambil dari kolom terakhir atau kolom sebelum WI, di mana WI adalah kolom yang sedang kita cari, yaitu row pertama. Nah, root word adalah proses menggeser ke atas satu kali untuk proses selanjutnya. Setelah proses root word ini, terdapat proses subbyte, yaitu mengubah elemen pada setiap kolom WI yang satu tadi dengan
S-box yang sudah disediakan. Nah, di sini X adalah 4 dan Y adalah bit berikutnya yaitu 1, sehingga 4 dan 1 kita dapatkan hasil 83. Begitu pula seterusnya 59SJB, 55FJ, dan 42C. Nah, setelah itu XOR. Untuk row pertama kita lakukan XOR dengan tambahan rCountable. rCountable ini terdiri dari 10 row, 10 kolom, di mana setiap round pada row pertama itu kita XOR-kan dengan rCountable. Jadi untuk round 1 row 1 kita XOR-kan dengan rcount pada row pertama. Nah, di sini XOR dilakukan dengan hasil subbed XOR dengan WI-4 dan juga XOR dengan rCountable pertama. Dan hasilnya C6, 8E, AB, dan 6D ini adalah hasil dari row pertama. Untuk row kedua dan sampai dengan row keempat, kita dapat melakukan XOR pada WI-1-nya, yaitu WI pada kolom sebelumnya dengan kolom ke-4 sebelumnya, yaitu 42, 41, 59, 55. Dan kita dapatkan hasil 84, DF, F2, 38 ini adalah row kedua. Begitu pula pada row ketiga, kemudian row keempat, sehingga kita dapatkan hasil dari round K pertama. Untuk round K selanjutnya itu sama prosesnya, yaitu root port, subbed, kemudian kita XOR-kan. Untuk row pertama itu ada pengecualian, yaitu dengan XOR rCountable. Untuk row 2 sampai dengan 4 itu kita hanya perlukan proses XOR WI sebelumnya dengan WI-4. Nah, ini adalah hasil dari round K kedua, di mana round tabel sebelumnya adalah round K sebelumnya dan tabel berikutnya adalah round K yang sedang kita cari, yaitu round K kedua. Yang ini round K ketiga, round K keempat, round K kelima, round K keenam, round K ketujuh, dan terakhir round K ke-8, round K 9, dan terakhir round K ke-10. Soal 2 sudah kita selesaikan untuk mencari round K 1 sampai dengan 10. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, yaitu enkripsi AES. Pada enkripsi AES sendiri terdiri dari 4 proses, yaitu ada add-round K, subbyte, shift row, dan juga mix column. Add-round K yaitu mengkombinasikan chip per K sebelumnya dengan dengan round K yang sudah kita hitung sesuai round. Jadi untuk round 1 kita gunakan round K1, round 2, round K2, dan seterusnya. Nah, subbyte adalah menukar isi matriks dengan matriks pada tabel yang sudah disediakan atau disebut dengan regional Xbox. Kemudian ada shift row, yaitu menggeser ke kiri. Nah, pergeseran ini sudah ditentukan sesuai baris pada tabel yang sudah ada nanti. Kemudian mix column, yaitu melakukan perkalian tiap elemen blok atau setiap kolom dengan tabel atau matriks yang sudah disediakan nantinya. Nah, pertama, untuk melakukan enkripsi AES kita harus melakukan konversi plaintext karakter tadi dan key karakter tadi ke dalam sebuah bilangan heksadesimal. Di sini plaintextnya adalah Firman Ali Firman A dengan panjang 16 karakter atau 128 bit. Begitu pula dengan key yang sudah kita gunakan sebelumnya, itu Dewa Bayu. Hasil dari heksadesimalnya itu kita susun dalam sebuah tabel 4x4 secara vertikal, sehingga F itu adalah 46, I adalah 49, R adalah 52, dan M adalah 4D. Begitu selanjutnya A adalah 41, dan seterusnya. Nah, untuk pertama kita lakukan adalah initial round, di mana initial round adalah proses mencari new state untuk dilakukan proses pada round-round berikutnya. Initial round ini terdiri dari plaintext atau state yang kita XOR-kan dengan chip per K atau K. Dan hasilnya akan mendapatkan new state yang kita lakukan untuk proses round pertama. Nah, di sini kita masuk ke proses round pertama, yaitu subbyte. Subbyte adalah menukar isi elemen pada tabel dengan tabel yang sudah ada, yaitu regional Xbox. Di sini X-nya adalah bit pertama dan Y-nya adalah bit kedua, di mana kita ambil contoh adalah yang pertama baris 1 kolom 1,
yaitu 02 dengan X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 2. Dan kita dapatkan hasil adalah 77. Nah, di sini setelah proses subet tadi yang sudah dijelaskan, maka kita dapatkan tabel subet baru yaitu untuk round pertama. Nah, selanjutnya untuk shift row ini kita lakukan shift sebanyak urutannya, yaitu di mana shift pertama itu untuk baris pertama itu 0, untuk baris kedua itu 1 ke kanan, untuk shift kedua itu 2 ke kanan, dan untuk shift ketiga itu 3 ke kanan. Sehingga di sini 63 berada pada FE atau FE berada pada kolom terakhir atau kolom pertama. Kemudian 6B berada pada kolom pertama dan FE berada pada kolom pertama, di mana FA pada kolom terakhir. Nah, selanjutnya adalah mix column, di mana kita akan melakukan perkalian setiap kolom dengan elemen atau matriks atau tabel yang sudah disediakan. Nah, di sini untuk row pertama mix column, kita akan mengalihkan setiap row pada tabel yang sudah disediakan dengan kolom yang sudah kita lakukan shift by tadi. Di sini terdapat peraturan di mana untuk perkalian dengan 2 itu kita bisa lakukan bit shift 1 kali ke kiri jika MSB-nya 0. Bit shift berbeda dengan shift byte, di mana bit shift ini nilai pertama tidak akan ke belakang, melainkan nilai pada yang belakang itu kita ubah dengan 0. Nah, untuk bit shift MSB 1 itu kita lakukan bit shift ke kiri diikuti dengan operasi XOR hexa 13 atau dengan biner 0001 1011. Nah, di sini bisa kita lihat ada proses perkalian 2 kali 77 XOR dengan 3 kali 76 XOR dengan 1 kali 72 dan XOR dengan 1 kali FA. Dan untuk perkalian 3 kita bisa pecah 2 kali 76 XOR dengan dirinya sendiri, yaitu 76. Kita dapatkan hasil FC, F7, F0, dan 72 untuk row pertama. Begitu pula dengan row kedua, row ketiga, dan row keempat. Sehingga kita dapatkan hasil dari mix column pada round pertama yaitu seperti berikut. Nah, terakhir setelah kita lakukan mix column, kita lakukan add round K, di mana kita lakukan XOR hasil dari mix column dengan round K pertama yang sudah kita hitung tadi, sehingga kita dapatkan hasil new state yang bisa nanti kita gunakan untuk round-round berikutnya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.